Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang analisis dan desain formulir. Kelompok 2 terdiri dari Dava Putra Alvaro, yang kedua Diva Pakaling, yang ketiga Diana Novita, yang keempat Vika Aulia Ahsan, yang kelima Mahma Bumi Rahmani, dan yang terakhir Zahruni Vidyadari Wirawan. Kali ini kita akan membahas 3 garis besar. Yang pertama, tentang pengertian formulir. Yang kedua, manfaat formulir. Dan yang ketiga, prinsip dasar merancang formulir. Apa itu formulir? Formulir merupakan secari kertas yang memiliki ruang untuk diisi dengan berbagai informasi sebagai dasar pencatatan transaksi atau aktivitas ekonomi suatu unit organisasi. Sumber formulir dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama dari dalam perusahaan dan yang kedua dari luar perusahaan, contohnya vendor atau customer. Berikut adalah contoh-contoh formulir. Yang pertama ini adalah contoh faktur atau invoice. Yang kedua, ini contoh dari kwitansi yang sering kita lihat. Yang ketiga ada memo kredit. Yang keempat ada bukti pengeluaran kas. Jenis-jenis formulir dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu tercetak dan yang kedua elektronik. Yang tercetak itu digunakan untuk sistem informasi manual atau semi komputerisasi. Dan yang kedua, elektronik digunakan untuk sistem informasi yang sudah terkomputerisasi. Selanjutnya adalah manfaat formulir yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Vika Aulia Ahsan. Manfaat formulir. Formulir sangat penting artinya untuk menjalankan suatu organisasi. Hampir semua peristiwa dalam perusahaan terjadi karena formulir dan memerlukan formulir untuk merekamnya. Dalam perusahaan, formulir memiliki manfaat, antara lain, 1. Menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis perusahaan. Dalam formulir, setiap orang yang bertanggung jawab atas terjadinya transaksi membutuhkan tanda tangan atau paraf sebagai bukti pertanggungjawaban pemakaian wewenang atas pelaksanaan transaksi yang terjadi. Misalnya voucher keluar. Dalam voucher keluar, yang pertama yang harus kita isi yaitu mengisi formulir dan memverifikasi perhitungan dan kelengkapan dokumen pendukung oleh kepala bagian utang. Kemudian yang kedua, memberikan otorisasi pengeluaran uang oleh Kepala Departemen Keuangan atau Direktur Keuangan. Yang ketiga yaitu melaksanakan pembayaran oleh kasa. Yang keempat yaitu mencatat transaksi pengeluaran kas oleh bagian utang dalam register bukti kas keluar atau voucher register dan kas dalam register cek atau cek register. Manfaat formulir yang kedua yaitu untuk menentukan data bisnis perusahaan. Semua data yang diperlukan untuk identifikasi transaksi direkam pertama kali oleh formulir. Dalam transaksi penjualan tunai misalnya, perusahaan memerlukan data-data berikut direkam dalam formulir faktur penjualan tunai, yaitu 1. Tanggal penjualan, 2. Nama wiraniaga atau kodenya yang melayani penjualan. Yang ketiga yaitu nama barang yang kejual. Yang keempat yaitu kwitansi barang yang dijual. Yang kelima yaitu harga jual persatuan. Yang keenam yaitu total harga jual setiap jenis barang yang dijual. Yang ketujuh yaitu total harga jual semua barang yang dijual. Yang kedelapan yaitu tanda tangan wiraniaga yang melaksanakan penjualan. Manfaat formulir yang ketiga yaitu untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan.
semua perintah pelaksanaan suatu transaksi perlu ditulis dalam suatu formulir untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Dan manfaat yang keempat yaitu menyampaikan informasi pokok dari satu orang lain ke dalam organisasi yang sama atau ke organisasi lain. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dava. Ya, baik, slide selanjutnya yakni mengenai prinsip dasar perancangan formulir. Ya, adapun prinsip dasar yang pertama yakni ada identity of company, di mana setiap formulir pasti akan dicantumkan nama dan alamat perusahaan guna komunikasi dengan pihak luar perusahaan. Kemudian prinsip yang kedua ada simple design form, di mana perancangan formulir ini digunakan dibentuk untuk sesederhana mungkin agar dapat dipahami dan dapat dicerna untuk menerima informasi. Kemudian yang prinsip ketiga dan yang keempat ada nama dan number of formulir, di mana pemberian nama dan nomor ini digunakan untuk memudahkan identifikasi formulir. Kemudian prinsip yang kelima ada internal check, di mana internal check ini sangat penting. Kenapa? Karena untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan dapat diteliti. Kemudian prinsip dasar perancangan formulir yang terakhir, yakni ada copy of formulir. Sedapat mungkin dimanfaatkan untuk dilakukan tembusan atau salinan pada formulir tersebut. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.